Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supiati Warni, CGP Angkatan 2 dari SDN Karangsidemen, Lombok Tengah. Fasilitator Ibu Aryati Jauhartina dan pengajar praktek Ibu Eli Suryawati. Mempersembahkan tugas modul 2.3.7 demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah saya. Selaku Coach Ibu Supiati Warni dan Coach Ibu Ika Sulistina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan melakukan proses coaching sesuai dengan tugas di modul 2.3 tentang coaching, bagaimana praktek coaching di komunitas praktisi maupun di sekolah. Adapun kasus yang diangkat pada praktek coaching yang saya lakukan hari ini adalah rekan saya bercerita bahwa proses pembelajaran di kelas itu tidak bisa berjalan secara maksimal karena kurangnya buku paket tema untuk setiap anak. Artinya setiap anak itu tidak mendapatkan satu buku, tetapi mereka harus berdampingan. Sedangkan yang menjadi masalahnya sekarang proses pembelajaran tatap muka itu masih belum full diberikan, menggunakan sip-sipan, menggunakan kelompok-kelompok, karena setiap kelompok itu hanya boleh masuk 3 hari dalam 1 minggu, sehingga buku ketika mereka akan mengerjakan mengerjakan soal latihan menggunakan buku paket mereka tidak akan bisa, karena itu akan dipakai untuk kelompok selanjutnya. Nah, kepala sekolah juga dia sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah juga menyuruhnya untuk mengkondisikan dengan buku yang sudah ada, karena dana untuk pembelian buku dialihkan untuk membeli fasilitas untuk menghadapi AKM nasional yang akan dilaksanakan pada bulan ini, di mana seperti membeli laptop dan memasang jaringan internet. Nah, karena juga AKM ini sudah mendesak dan harus perlengkapan fasilitas tersebut harus dibeli. Nah, itu adalah kasusnya, sehingga hal itu membuat rekan saya ini menjadi galau bagaimana ya mengatasi permasalahan tersebut. Itulah singkat cerita tentang kasus yang diangkat dalam proses coaching kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk di sini, Bu Guru? Boleh, Bu Guru, silahkan. Kebetulan ada yang ingin saya ceritakan dan mungkin kita perlu diskusi. Oh, boleh Bu Guru, sangat boleh. Mari kita diskusi sejenak. Saya perhatikan juga akhir-akhir sini sudah agak bingung, galau. Iya. Saya ada sedikit masalah, Bu Guru. Yang Oke. perlu kita diskusikan. Oke. Sebelum kita diskusi, kira-kira apa tujuan yang setelah selesai diskusi, kira-kira tujuannya apa yang ingin dicapai dari diskusi kita kali ini? Ya, saya berharap diskusi kita ini nanti setelah itu saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi ini. Oke, untuk kita dapat menemukan solusinya, coba sekarang ceritakan apa sih masalah yang mengganggu perasaan pikiran Ibu Guru? Ya, begini, kan saya merasa proses pembelajaran saya ini tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena ternyata buku paket kita kurang. Nah, sementara kan anak-anak hanya belajar 3 kali dalam seminggu, jadinya tentunya proses pembelajaran tidak bisa berjalan. Sementara kita butuh buku paket itu untuk anak-anak mengerjakan soal latihan di rumah. Hal ini apakah sudah perlu komunikasi
komunikasikan dengan kepala sekolah? Sudah. Terus bagaimana? Apa tanggapan Bapak kepala Ya, sekolah? Bapak kepala sekolah mengarahkan saya untuk memanfaatkan buku paket yang ada dulu, kita kondisikan, karena anggaran untuk buku paket tahun ini dialihkan untuk pembelian peralatan seperti komputer, laptop untuk persiapan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Berarti dananya dialihkan begitu ya? Dialihkan. Memang tidak ada solusi lain yang diberikan oleh kepala sekolah selain untuk mengkondisikan saja? Tidak ada, cuma itu saja kemarin. Oke. Terus menurut Ibu apa sih kemampuan yang Ibu miliki? Kelebihan Ibu itu di mana? Kelebihan saya, Kemampuannya saya selain untuk kemampuan ya. mengajarkan, keahliannya itu, lebihnya Ibu itu kemampuannya itu apa? IT sih, saya bisa IT. Ya mungkin saya bisa juga mendesain lembar kerja ya yang bervariasi untuk anak. Nah itu kan bagus Bu Guru. Lumbung sudah punya keahlian di IT, apalagi sekarang semua informasi, apalagi pekerjaan melalui pelatihan dan sebagainya, pengembangan untuk diri kita sebagai seorang guru kan bisa kita lakukan secara online. Kenapa tidak Ibu manfaatkan saja kemampuan Ibu yang itu? Ya. Kenapa tidak terpikirkan oleh saya dari kemarin? Iya, itu kan harus kita manfaatkan. Terus kira-kira sekarang sih Bu Guru sudah menyadari kelebihan, Bu Guru sudah bisa IT, bisa membuat lembar kerja. Kira-kira ada di pikiran Ibu solusi untuk mengatasi masalah yang tadi, kekurangan buku? Apa yang Ibu pikirkan dengan kemampuan yang sudah Ibu miliki? Ya, kebetulan kan sekarang di sekolah sudah ada jaringan internet. Ya. Nah, jadi mungkin saya bisa mendownload buku e-book. Ya. Kemudian mendesain LK yang sesuai. Dan mungkin juga bisa setelah kita download mungkin bisa dicetak. Diperbanyak kan ya bukunya. Oke, terus kira-kira ini kan sudah hebat, sudah mantap anunya, sudah solusinya untuk menghadapi masalahnya itu kan. Terus kapan mau melaksanakannya? Segera, secepatnya. Mungkin saya perlu dulu berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Bendahara. Untuk apa? Dan Bapak Operator ya untuk memberikan dukungan. Apakah bisa? Karena ini kan butuh dukungan dari semuanya. Setelah itu apalagi yang akan Anda, Bu Guru, lakukan setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah? Misalnya kepala sekolah mengizinkan, apa yang akan Ibu Guru mungkin lakukan? sekarang saya langsung meminta bantuan kepada Bapak Operator Sekolah. Nah, bagaimana untuk mendownload buku yang bervariasi juga kan untuk referensi. Nah, lalu mungkin setelah itu bisa didesain LK-nya. Top marotop Bu Guru itu kan sudah jelas. Berarti strategi Ibu selanjutnya untuk melaksanakan aksi rencana Ibu itu apa strateginya? Ya, pertama berarti dikomunikasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah dan tentunya meminta bantuan operator. Nah, karena mungkin saya juga belum terlalu paham, jadinya mungkin minta bantuan operator. Setelah itu mendownload e-booknya, barulah nanti saya desain. Nah, mungkin nanti kalau memungkinkan langsung diperbanyak bukunya. Seperti itu. Kira-kira terus untuk melaksanakan rencana ini, kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik, dengan sukses, lancar? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Kepala Sekolah tentunya, kemudian Bapak Bendahara, operator sekolah, juga teman-teman guru yang lain. Pemanfaatan untuk teman-teman guru yang lain untuk apa? Ya, misalnya nanti kalau ada yang punya referensi lain tentang materi yang akan saya desain gitu kan, bisa saya minta bantuan pada teman-teman. Hebat, alhamdulillah. Kan sudah ada kan, Ibu sudah menemukan sendiri solusinya. Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangannya itu. Nggak usah galau sekarang. Sekarang setelah diskusi kita ini, kira-kira kesimpulan yang Ibu dapat petik, dapat ambil itu apa? Akhirnya masalah yang
sering mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini, akhirnya ada solusi. Semoga ini bisa segera saya laksanakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Guru, kita juga kan sama-sama belajar. Terima kasih juga sudah memberikan saya pembelajaran hari ini bagaimana mengatasi masalah dan sebagainya. Pelunggup saya juga belajar dari pelunggup, nah itu. Nah, setelah ini bagaimana apa yang Ibu rasakan? Lega sekali. Lega sekali rasanya akhirnya masalahnya bisa ada solusi. Ya. Terima kasih banyak Guru. Oke. Semoga di kedepannya kita mungkin bisa berdiskusi lagi. Amin, amin. Semoga supaya apapun masalahnya kan bisa ya, kita pecahkan. Saya juga apapun masalah kita saling berdiskusi, bertukar pikiran agar semuanya bagaimana proses pembelajaran di sekolah tercinta kita ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, Bu Guru. Oke, Bu Guru, saya pamit kalau begitu. Terima kasih banyak. Iya, tenang-tenang, lanjutkan Ya, aksinya sesegera mungkin. Lebih cepat, lebih baik. Ya, siap. Bu Guru, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi praktek proses coaching yang saya lakukan dengan salah satu komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Model coaching yang dilakukan itu menggunakan model Tirta, di mana yang pertama coach itu menggali, menanyakan kepada coach apa tujuan yang ingin dicapai setelah proses coaching itu selesai. Dilanjutkan dengan tahap identifikasi. Coach meminta coach untuk menceritakan masalah yang sedang mengganggu pikirannya, yang sedang dia hadapi. Nah, di tahap identifikasi ini juga coach menggali kemampuan yang dimiliki oleh coach, potensi yang dimiliki oleh coach dan coach itu mengarahkan coach untuk mengoptimalkan potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Dan di tahap ini juga coach menggali solusi-solusi yang bisa dia pikirkan, yang bisa dipikirkan oleh coach untuk membantunya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Di sini peran coach adalah mendampingi, membimbing, menggali kemampuan yang ada pada coach sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan apa kemampuan dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya coach menggiring atau membantu coach untuk membuat rencana aksinya seperti apa, untuk komitmennya seperti apa, strateginya seperti apa untuk menjalankan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Strateginya seperti apa, dan yang terakhir adalah membangun bentuk tanggung jawab yang ada pada diri coach untuk menjalankan strategi atau menjalankan komitmen yang sudah dia buat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Di sini juga coach meminta coach menanyakan kepada coach untuk kira-kira siapa yang akan membantu coach dalam menggolkan rencana-rencana aksi yang sudah dia rencanakan. Nah, membangun komunikasi yang baik dengan coach sehingga proses coaching ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan coach. Terakhir di sini coach menggali bagaimana perasaan coach setelah proses coaching selesai dan bagaimana kesimpulan dari proses diskusi yang dilakukan antara coach dengan coach. Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan coach menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang mengganggu pikirannya, masalah yang sedang dihadapinya
itu dia menemukan sendiri. Dengan menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dan merangkul semua elemen-elemen yang kiranya dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah. Tentunya semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan komunikasi yang aktif, dengan komunikasi yang baik antara coach maupun dengan coach dan seluruh elemen yang ada di sekolah tersebut. Hanya itu proses coaching hari ini, semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.